Dia bangkit dari duduknya, ditariknya lah tuh celana Dasrullah sampai ke dengkul. Entah bisikan dari mana, dia rogoh kelamin Dasrullah dengan keji. Kelamin majikannya dipotong. Bas! Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat sadis yang dilakukan karyawan kepada bosnya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Purbalingga punya Sumanto kanibal, tapi di tanah Jambi punya Mansur kanibal yang menjadikan kelamin majikannya sendiri menjadi sebuah sop. Mansur berumur 57 tahun yang biasa dipanggil Terosman atau Kete. Tega membunuh majikannya yang bernama Dasrullah berumur 45 tahun dengan sangat amat sadis. Bukan hanya dibunuh, sesudah dibunuh, kelamin korban kemudian dipotong, diiris menjadi kecil-kecil, kemudian dikasih garam dan dikasih bawang, lalu dijadikan lauk untuk makan nasi. Mansur adalah laki-laki yang dikutuk kemiskinan, keadaanlah yang membuatnya menjadi bengis, sadis, dan penuh amarah. Sebelum jadi pembunuh dan menyantap kemaluan korbannya, Mansur hanyalah buruh upah tani, hasilnya hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari. Sehari makan nasi, 2 hari makan angin, begitulah setiap harinya dia menjalani kehidupannya. Jika ada panggilan, dia membantu menanam atau memetik padi. Jika tidak ada, Mansur menjadi pencuri teri. Apapun dia lakukan demi mengganjal perut anak dan istrinya. Singkat cerita, Mansur sangat amat bosan mencuri teri, maka dia memutuskan untuk mencuri sapi. Pada saat itu dia sangat apes. Aksinya kali ini ketahuan si pemilik sapi. Dia kemudian ditangkap polisi dan dijebloskan ke tahanan Polsek Solok Selatan. Di tahanan dia berkumpul bersama-sama dengan maling, sesama orang-orang miskin yang terpaksa menjadi bandit demi hidup sehari-hari. Tidak tahan digebukin terus-menerus di dalam penjara. Pada hari ke-15, di dalam tahanan Mansur berhasil membohongi pihak kepolisian. Dia berhasil melarikan diri dari penjara. Dia kemudian mengajak anaknya yang bernama Rima berumur 16 tahun pada saat itu untuk menjadi seorang buronan. Rima hanya menuruti perintah bapaknya. Toh sudah lama juga dia putus sekolah. Mau gimana lagi? Terkutuknya kemiskinan membuat si bungsu tidak bisa melanjutkan sekolah dasar. Meninggalkan kampung halaman di Dusun Tabuh Pulut Jorok Tabek, Nagari Tabek, Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayah dan anak itu bertekad mengubah nasib di Batanghari, Jambi. Anak sulung dan istri harus ditinggalkan karena keadaan yang memang terpaksa. Mungkin memang sudah nasib baik. Di tanah pelariannya itu, dia bertemu orang baik yang bernama Bapak Dasrullah, seorang saudagar sawit. Suatu kebetulan keduanya memiliki darah Minang, maka akrablah mereka layaknya saudara. Dasrullah menawarkan Mansur untuk bekerja di kebun sawit miliknya di Desa Tidar Kuranji, Batanghari. Gajinya sekitar 2 juta sebulan. Luasnya 6 hektar. Pekerjaannya sangat mudah, membersihkan rumput, memberikan pupuk, menanam sawit, dan sebagainya. Mansur tentu dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Jadi buruh sawit jelas lebih baik daripada jadi buruh tani. Dia dan Rima pun tinggal di pondok yang berada di kawasan kebun. Beras dan lauk pun dicukupi oleh Bapak Dasrullah. Singkat cerita, setahun berlalu, tidak disangka pekerjaan Mansur bisa dikatakan berjalan sangat baik. Dia pun dianugerahi naik jabatan. Buronan itu dipercaya mengelola kebun sepenuhnya. Memang dasarnya Mansur ini bertabiat maling. Uang hasil panen yang seharusnya disetorkan penuh kepada Dasrullah, dia malah tilep diam-diam. Derajatnya sebagai penjahat telah naik beberapa tingkat. Dulu pencuri kelas teri, sekarang pencuri kelas besar. 7 juta setiap bulan uang majikannya dia sikat dan terjadi terus-menerus. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Begitulah nasib si Mansur. Habislah dia dicaci maki segala rupa cacian, makian oleh bosnya Dasrullah. Meski begitu, rupanya Dasrullah masih berbaik hati. Mansur cukup diberi sanksi berupa potong gaji. Buronan itu kemudian menerima upah sekitar 200.000 setiap panen 100 ton. Panen dikerjakan sekitar 2 minggu sekali. Artinya, Mansur hanya menerima upah
berupa 400.000 dalam sebulan. Mansur tentu tidak terima guys, apalagi sanksi itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia pun memendam rasa sakit hati dan ingin segera membalaskan dendamnya. Hari demi hari berjalan, Mansur rutin sekali mengasah parang miliknya. Hingga pada akhirnya hari yang telah lama dinanti itu pun tiba. Tepatnya pada tanggal 4 November tahun 2017, Dasrullah tiba untuk melihat kebun lalu menginap di pondok. Tidak terbesit sedikit pun di benaknya bahwa sebentar lagi dia akan disembelih. Lalu pada tanggal 5 November tahun 2017, dini hari sekitar jam 2:30 pagi, Mansur mengendap-endap sambil memegang parang. Pengalaman sebagai maling ternyata cukup berguna. Dibukanyalah pintu kamar pelan-pelan. Dia melihat Dasrullah sudah tidur sangat amat terlelap. Pada saat itu, mata Mansur sudah melotot, penuh dengan dendam. Dia langsung mendekati bosnya Dasrullah yang sedang tertidur lelap. Parang yang digenggamnya semakin amat erat, detak jantungnya berdetak semakin cepat. Parang diangkatnya setinggi-tingginya, lalu diayunkan teramat sangat kuat. Cerak, darah muncrat kemana-mana. Astagfirullah dah, rampok dah, bantu dah, bantu, teriak Dasrullah. Karena Dasrullah belum mati, Mansur kemudian kembali membacok Dasrullah, tapi lagi-lagi meleset. Tebasan demi tebasan terus menghantam dada Dasrullah sampai menganga guys. Kalian bayangin dadanya udah kebuka. Perut Dasrullah terbelah mengeluarkan jeroan-jeroan dan lengan kanan hampir saja terputus. Dasrullah sudah terjatuh bersimbah darah. Suara rintihnya sangat amat terdengar, akan tetapi nyawanya masih tersangkut di batang lehernya. Kemudian Mansur menaruh parangnya di batang tenggorokan majikannya itu. Tidak lama kemudian dia tekanlah kuat-kuat. Setelah itu Mansur menarik parang itu penuh dengan amarah. Seret! Batang tenggorokan majikannya menganga terbuka guys. Mengucurlah darah-darah segar seperti keran yang sudah bocor. Lehernya hampir putus. Dasrullah mengeluarkan suara mengorok sebelum akhirnya tewas disembelih. Setelah membunuh Dasrullah, Mansur duduk terdiam, mengatur nafas yang sesak. Di hadapannya Dasrullah sudah terkapar dengan kondisi yang sudah terpotong-potong. Disinilah hal gila yang Mansur lakukan guys. Dia bangkit dari duduknya, ditariknya lah tuh celana Dasrullah sampai ke dengkul. Entah bisikan dari mana, dia rogoh kelamin Dasrullah dengan keji. Kelamin majikannya dipotong. Bas! Saat dia sedang fokus memotong kelamin majikannya, Mansur mengalami kesulitan ternyata. Parang yang dia pakai sudah sangat tumpul. Karena parangnya sudah tumpul, akhirnya Mansur langsung pergi nih ke dapur. Dia ngambil satu pisau yang sangat amat tajam. Kali ini kebengisannya berjalan dengan mulus. Ini kelaminnya, cerak, putus. Kelamin Dasrullah jatuh ke lantai dalam kondisi mengkerut. Belum juga puas dengan pembunuhan sadisnya, kelamin milik Dasrullah itu langsung dibawa ke dapur, dicuci sampai bersih, langsung dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Irisan kelamin itu langsung dimasukkan di air yang sudah mendidih, kemudian dikasih garam dan irisan-irisan bawang. Sesekali Mansur mencicipi sop kelamin itu. Setelah dirasa sudah matang, langsung dia jadikan lauk untuk dia makan bersama nasi. Lebih dari 2 centong nasi habis. Mansur pun sangat amat kekenyangan. Kuah sop kelamin itu diseruput hingga tidak tersisa. Gila. Mansur tersenyum puas. Majikan yang memotong gajinya itu telah dihabisi. Kelaminnya pun telah dia santap agar tidak dihantui. Dan yang lebih gongnya lagi, kalian tahu si Mansur ini ngomong apa? Wah, kuliner ekstrim itu rasanya seperti hati ayam, sangatlah enak. Gila. Gila. Waktu menunjukkan jam 3:30 pagi, Mansur bergegas membangunkan Rima yang sedang tidur. Rima sangat kaget melihat tubuh ayahnya masih ada sisa cipratan darah. Aduh apa pak, bajumu banyak darah pak, kata si Rima. Ndak usah banyak cerita, ikut baik bantu aku, kata bapaknya nih. Meski terheran-heran, Rima tidak pernah membantah apa yang dikatakan bapaknya. Dia ikutilah langkah ayahnya yang terlihat begitu sangat menakutkan. Demi menyaksikan jasad Dasrullah yang habis dicincang dan penuh darah, Rima seketika gemetar. Astagfirullah, apa ini pak, apa ini, basing baik si bapak nih, kata si Rima. Udah, jangan banyak cerita, kau diam saja, bantu bapak menguburnya cepat sebelum pagi datang.
datang. Rima membuang rasa ketakutannya itu guys. Dengan lapang dada dia membantu ayahnya. Jasad Dasrullah yang malang dibungkus dengan kasur, dilapisin tikar, diikat lalu diangkat ke atas lori. Kemudian Mansur dan Rima segera mendorong lori sejauh 500 meter dari pondok. Azan subuh sudah berkumandang. Mansur dan Rima bergantian untuk menggali lubang, mengangkat tubuh majikannya, lalu menyembunyikan mayatnya 1 meter di dalam tanah. 2 hari berselang, ayah dan anak itu melarikan diri. Motor Dasrullah mereka curi, berharap bisa berkelit dari tajamnya pisau hukum di negara ini. Mansur rupanya memang kurang ajar. Sebagai penjahat miskin, beraninya dia bermimpi bisa lepas dari jeratan hukum. Dia lupa pelarian begitu hanya berlaku bagi penjahat kaya yang merampok negara saja. Apalagi pelariannya bukan ke luar negeri, tapi masih di daerah situ-situ aja. Akhirnya, seminggu kemudian setelah kabur, Mansur ditangkap oleh pihak kepolisian. Demi rasa kemanusiaan, Pengadilan Negeri Muara Bulian menghukum Mansur penjara seumur hidup. Sedangkan Rima yang saat itu masih di bawah umur harus merasakan selama 1 tahun di dalam penjara. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.